Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Oke, saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya kita tepuk Yesus terlebih dahulu ya. Oke? Oke, tepuk Yesus. 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 Yes. Sekali lagi, oke? Tepuk Yesus. 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 Yes. Oke. Adik-adik, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Oke. Lipat tangan, tutup mata. Ikuti Kariska berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau hadir dan disenangkan dengan setiap pujian, penyembahan kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau menjaga, melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Semuanya adik-adik bangkit berdiri yuk. Ayo bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian. Adik-adik ikut menyanyi dan ikuti gerakan Kariska ya. Kita nyanyikan pujian Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke, tepuk tangannya. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekarang kita akan nyanyikan pujian Hampilah Hampimah. Masih gerakan ya adik-adik. Hampilah Hampimah, Yesus jagoanku. Hampilah Hampimah, Yesus pujaanku. Hampilah Hampimah,
Oke, saat ini kita akan menyanyikan lagu Perjanjian Baru ya. Nama-nama kita Perjanjian Baru. Siapa yang ingat lagunya? Tangannya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini ya. Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Oke, silakan duduk adik-adik. Silakan duduk. Duduk yang manis, sikap menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik persiapkan hatinya ya, sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Mari kita senangkan Tuhan pada pagi hari ini, oke? Kita akan nyanyikan pujian, terima kasih Tuhan. Tutup matanya semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu.
tangan untuk Tuhan Yesus. Ikuti doa Kariska ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Intan yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan, pakai Kak Intan, urapi Kak Intan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami bisa mengerti setiap firman yang kami dengarkan. Tuhan Yesus, biarlah kami dengar-dengaran mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kariska akan putarkan video. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Nanti ayat Alkitabnya ada ditaruh ya. Kariska tulis di bawah ini ya. Adik-adik cari, oke? Oke, kita akan menonton video. Ini dia. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu." Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. "Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini
akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Baik-baik ya, puji nama Tuhan, kita ketemu lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Saya, oke. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, ayo sama-sama dibuka Alkitabnya dari Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Ya, dibuka yuk Alkitabnya. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Ayo dibuka. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, ditandain Alkitabnya ya. Nanti setelah ibadah ini selesai, jangan lupa kalian sama mama atau sama papanya buka lagi firman Tuhan ini untuk diulangi, dibaca lagi di rumah setelah ibadah ini selesai. Jangan lupa ya. Oke. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Sudah ditandain ya? Oke, ya sudah ditandain. Sekarang kita akan dengarkan dulu firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah mendengarkan video tadi ya, tentang mimpi Yakub di Betel. Jadi Yakub ini siapa? Yakub ini adalah anak dari Ishak. Ishak ini seorang hamba Tuhan juga, yang percaya sama Tuhan dan beribadah sama Tuhan Yesus. Nah, ceritanya Pak Ishak ini mempunyai seorang istri bernama Ribka. Pak Ishak dan Ibu Ribka mempunyai 2 orang anak laki-laki, namanya Esau dan Yakub. Anak pertama mereka namanya Esau, anak keduanya namanya Yakub. Mereka berdua ini adalah anak kembar. Tapi yang pertama dilahirkan ke dunia ini adalah Esau. Jadi Esau adalah anak tertua. Sebagai anak tertua, Esau ini punya hak kesulungan. Hak kesulungan itu seperti berkat khusus dari Bapa di surga hanya untuk anak-anak paling sulung, anak-anak paling tua. Jadi kalau misalnya kalian di rumah punya kakak nomor 1, itu namanya anak sulung, seperti Esau. Jadi kalau misalnya anak sulung itu punya hak kesulungan, hak istimewa, hak khusus sebagai anak pertama di rumah kalian. Hak khususnya itu apa? Dia mendapat berkat warisan dari Allah Bapa di surga sebagai anak yang pertama. Berbeda dengan anak kedua, ketiga, dan keempat. Jadi anak pertama ini mempunyai hak istimewa di hadapan keluarga, di hadapan masyarakat, dan di hadapan Tuhan. Nah, lalu suatu ketika Esau ini suka berburu ya. Dia suka berburu binatang. Waktu dia keluar rumah, dia capek habis berburu binatang. Aku capek, aku lapar. Nah, dia lapar, dia lihat makanan kesukaannya. Makanan kesukaan Esau adalah semangkuk kacang merah yang sangat lezat. Lalu Yakub menawarkan semangkuk kacang merah ini ke Esau. Tapi dia bilang, kamu kasih ke aku ya. Berkat kamu, hak kamu sebagai anak sulung, kamu kasih ke aku ya, gitu. Terus Esau malah dengan gampangnya bilang, yaudah ambil aja
seperti itu. Dia berbuat kesalahan. Esau berbuat kesalahan karena dia tidak menghormati firman Tuhan. Padahal dia tahu dia ada anak pertama dan dia akan mendapatkan berkat dari Bapa di surga sebagai anak pertama. Tapi dia tidak menghormati firman Tuhan. Waktu Yakub menawarkan kepadanya, aku minta hak kesulungan kamu ya, ditukar dengan kaca merah, mau nggak? Dia malah mau. Dia malah bilang ambil aja. Nah, itu kesalahan Esau. Dia tidak menghormati firman Tuhan. Padahal dia tahu isi firman Tuhan bahwa dia akan mendapatkan berkat sebagai anak sulung. Oke. Adik-adik, kalau adik-adik di sini tahu tentang firman Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, harus menghormati ayah dan ibumu, harus menghormati Tuhan, jangan dilanggar, supaya kalian mendapatkan berkat. Jangan seperti Esau. Akhirnya Esau kehilangan berkatnya. Esau kehilangan sukacita karena berkatnya dia sudah diberikan kepada Yakub. Oke, kita lanjut lagi ya. Sewaktu Esau menyerahkan hak kesulungannya pada Yakub, setelah itu papanya Esau dan Yakub, yaitu Pak Ishak, memberkati Yakub, dan berkat dari Allah Bapa di surga memberkati Yakub sebagai anak sulung, walaupun sebenarnya dia bukan anak sulung. Diberkati Yakub dan segala berkat yang ada dari surga. Diberkati Yakub sebagai anak sulung dan semua hak kesulungan menjadi milik Yakub. Nah, setelah itu Esau tahu bahwa hak kesulungannya sudah hilang, sudah diberikan pada Yakub. Esau marah, dia marah. Dia berniat untuk membunuh Yakub adiknya karena dia merasa ditipu. Padahal sebenarnya Esau tidak ditipu, cuma Esau salah. Dia meremehkan firman Tuhan. Dia tidak dengarkan akan firman Tuhan. Dia tidak mau tunduk sama firman Tuhan. Jadi dia kehilangan berkat. Nah, adik-adik harus dengar-dengaran sama firman Tuhan supaya adik-adik diberkati sama Tuhan. Tidak seperti Esau yang kehilangan berkat dari Tuhan karena dia menyepelekan firman Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Lalu Esau marah karena dia merasa, loh, kan seharusnya aku yang diberkati, kenapa jadi Yakub? Nah, dia berniat untuk menangkap Yakub dan membunuh Yakub. Tapi ibunya mereka tahu rencana Esau itu. Ibunya bilang sama Yakub, Yakub, kamu pergi dulu ke rumah paman kamu yang bernama Pak Laban. Kamu tinggal di sana saja. Karena kakak kamu lagi marah sama kamu. Kakak kamu mau membunuh kamu. Karena itu kamu pergi saja ke rumah paman kamu. Kamu tinggal di sana. Karena kakak kamu sedang marah sama kamu. Wah, akhirnya Yakub jadi deg-degan juga ya. Dia jadi takut juga. Aduh, aku mau dibunuh sama kakakku. Gimana ini? Aduh, gimana dong? Gitu. Akhirnya dia pergi juga ke rumah paman ya, paman Laban. Dia pergi ke rumah paman Laban, dia membawa perbekalannya. Kalau adik-adik jadi Yakub gimana? Adik-adik sedih nggak? Sedih ya? Karena harus pisah sama mama papa, harus pisah dengan kakak kita. Yakub sayang sama Esau, jadi dia sedih gitu. Aduh, aku mau dibunuh sama kakakku sendiri. Aduh, aku harus pisah dari papa mamaku. Ini gimana gitu. Dia pergi ke rumah pamannya karena takut dibunuh sama Esau. Dia sedih dong. Kan harus pisah dari papa mama dan kakak sendiri. Dia berangkat, tapi jaraknya kan jauh. Jadi nggak bisa langsung sampai di rumah pamannya. Ketika hari sudah malam dan Yakub belum sampai di rumah pamannya, dia mau tidur karena dia udah capek dan hari sudah malam. Dia tidur,
dia pakai batu sebagai bantalnya gitu ya. Dia pakai batu. Waktu dia tidur, tiba-tiba dia bermimpi. Apa mimpinya? Ada tangga menuju surga, dan di tangga itu ada malaikat Tuhan yang banyak turun naik, dan dia dengan jelas mendengarkan suara Tuhan berkata kepadanya. Di dalam mimpinya itu Tuhan bilang sama Yakub, ini ayat hafalan ya, di Kejadian 28 ayat 15. Oke, ditandain ya, ditandain. Di dalam mimpinya itu waktu Yakub melihat ada tangga dan ada malaikat Tuhan, dan jelas Yakub mendengarkan suara Tuhan. Seperti ini, Tuhan bilang sama Yakub, Yakub, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Waduh, tepuk tangan dong. Waduh, luar biasa Tuhan. Tuhan bilang, Yakub, kamu jangan takut. Aku menyertaimu. Kamu jangan takut sama kakakmu, Esau. Kamu jangan takut kamu akan dibunuh. Kamu tidak akan dibunuh. Kamu akan tetap hidup karena aku menyertaimu, gitu. Waduh, Yakub senang dong. Karena Tuhan ngomong langsung sama dia lewat mimpinya itu bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Kan dia tadinya lagi sedih. Tiba-tiba Tuhan bilang, aku gak tinggalin kamu. Aku menyertai kamu. Aku ada sama kamu, gitu. Aduh, Yakub senang dong. Dia gak sendiri. Walaupun dia pisah sama mama papanya, dia pisah dari kakaknya, tapi ada Tuhan yang selalu bersama dia, yang tidak meninggalkannya. Dia senang banget. Akhirnya dia bangun. Waktu dia bangun, dia senang gitu. Wah, ada Tuhan ya di sini. Tuhan tadi bilang, Tuhan tidak meninggalkan aku. Tadi Tuhan bilang, Tuhan menyertai aku. Wah, aku sendiri. Ya aku senang banget. Dia sekarang punya temen. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan tidak meninggalkan Yakub sendiri. Akhirnya Yakub mulai semangat lagi, tidak sedih lagi, tapi dia mulai semangat. Dia bangun pagi-pagi, dia angkat tempat perbekalannya, dia dengan semangat menuju rumah pamannya. Oke, tepuk tangan adik-adik. Akhirnya Yakub tidak jadi dibunuh sama kakaknya. Nah, akhirnya suatu hari kakaknya Esau itu dan Yakub akhirnya berdamai, berbaikan karena Tuhan Yesus yang memperdamaikan mereka. Tuhan Yesus kan sudah janji bahwa Yakub akan disertai. Nah, tidak akan ditinggalkan. Tepuk tangan dulu dong. Adik-adik, siapa yang di sini berani kalau misalnya ditinggal sama mama papanya? Berani nggak? Ayo, siapa yang kalau misalnya ditinggal mama papanya langsung takut, langsung sedih. Mama mana? Papa mana? Atau misalnya adik-adik siapa di sini yang pernah merasakan sakit? Terus waktu lagi sakit, adik-adik jadi sedih, jadi takut. Aduh, aku lagi sakit. Aduh, aku takut mati. Nah, siapa yang seperti itu? Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Jadi kita tidak usah takut. Kalau adik-adik tidak mempunyai siapa-siapa lagi, atau misalnya mama papanya lagi pergi, nggak usah takut. Berdoa aja. Tuhan, aku percaya Engkau di sini, jaga aku dan buat aku menjadi berani. Amin. Nah, seperti itu. Kami akan jadi berani, tidak takut. Anak Tuhan tidak penakut loh. Nah, atau kalau misalnya kalian sedang sakit, kalian jangan takut. Tuhan tidak meninggalkan kalian. Apapun penyakit kalian, percaya Tuhan tidak meninggalkan kalian. Tuhan pasti sembuhkan. Terus kalau misalnya kalian lagi di tempat yang ramai sekali,
Terus kalian takut, ini siapa ya? Aku di mana ya? Aku nggak kenal orang-orang ini. Aku takut. Tidak usah takut. Ada Tuhan Yesus. Kalian harus jadi anak yang pemberani di dalam Tuhan. Atau misalnya kalian lagi ngelihat mama kamu lagi sedih, papa kamu lagi sedih. Mama kamu sedih karena lagi ada masalah. Kalian jangan jadi ikut-ikutan sedih. Terus jadi, aduh ini gimana, aduh gimana. Jangan. Tuhan kan bilang, aku tidak meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu. Artinya, Tuhan setia sama kamu. Tuhan jadi sahabat kamu. Tuhan jadi teman kamu. Kamu gak usah takut. Ada Tuhan yang menemani. Jadi waktu kamu ngelihat mama kamu lagi sedih, papa kamu lagi sedih, kamu berdoa dong. Tuhan Yesus, hiburlah mamaku, hiburlah papaku. Dalam nama Yesus, amin. Yeay, gitu dong. Pokoknya, adik-adik, dimanapun kita berada, kita nggak boleh sedih. Kita harus yakin kita tidak ditinggalkan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada mamanya lagi sedang susah, papanya sedang susah, atau misalnya ada keluarga kamu yang lagi sakit, kamu doain. Kamu bilang sama mereka, jangan takut ya, Tuhan Yesus menemani kita. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tepuk tangan dong. Seperti Tuhan menyertai Yakub dan tidak meninggalkan Yakub sendirian. Demikian juga Tuhan selalu menyertai kita dan tidak meninggalkan kita sendirian. Jadi apapun masalah kalian, apapun sekarang keadaan kalian, lagi sakit, lagi tidak punya apa-apa, mamanya yang lagi sedih, atau keluarga kalian lagi pada sakit, jangan sedih ya. Tetap berdoa, tetap percaya sama Tuhan, percaya kita tidak ditinggalkan. Amin. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau bareng sama kakak tetap percaya sama Tuhan bahwa kita tidak ditinggalkan? Kita lihat ya, di mana-mana sekarang ini banyak orang yang sakit. Ayo kita berdoa buat mereka. Dan kita katakan sama mereka, jangan takut ya, ada Tuhan. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Oke, kita kasih senyum kita sama mereka. Kita kasih mereka semua kekuatan. Bilang sama keluarga kita. Bilang sama papa mama kamu. Bilang sama teman-teman kamu. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Yeay, tepuk tangan. Jadi adik-adik, dimanapun kita berada, percaya Tuhan tidak meninggalkan. Dan kita harus yakin bahwa kita tidak ditinggalkan. Jadi jangan sedih ya. Sama-sama kita akan berdoa, mendoakan siapapun yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, biar Tuhan memberikan mereka kekuatan. Dan jangan lupa kasih senyummu ke orang-orang yang kau jumpai. Kasih senyummu ke mamamu, ke papamu. Bilang sama mama papa, Tuhan Yesus tidak tinggalin. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tepuk tangan semuanya. Yeay, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, aku mau jadi anakmu yang taat, yang tidak meremehkan firman Tuhan. Tapi aku mau jadi anakmu yang taat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, aku mau seperti Yakub yang kembali ceria, yang kembali bersukacita karena ia percaya Tuhan tidak meninggalkannya. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Dan aku mau berdoa buat keluargaku dan buat siapapun yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan, biar mereka tahu
bahwa mereka tidak sendirian. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Terima kasih Tuhan, berkatilah aku, berkati papa mamaku, berkati seluruh keluargaku. Biar kami semuanya sehat sempurna. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oke, jangan lupa berbagi kegembiraan, berbagi keceriaan kepada orang-orang yang kalian temui. Habis ini harus terlihat senyumannya, habis ini harus terlihat semangatnya, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Dan jangan sedih lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi pada ibadah mendatang. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tos.